Di dunia, apapun yang kita inginkan itu harus melalui mujahadah, melalui ikhtiar. Bahkan ketika kita ingin menjadi orang yang sekedar tidur-tiduran pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan tidur pun lelah. Tidur aja capek, duduk capek. Ada orang yang duduknya capek akhirnya dia berdiri. Ya, ada orang yang capek berdiri akhirnya pengen duduk. Kapan duduknya capek pengen berdiri? Salah satu yang sering saya alamin itu kalau lagi naik pesawat. Apalagi pesawat penerbangan 9 jam, 10 jam itu pasti capek banget duduknya tuh. Sehingga kita menginginkan seandainya ada uang kita pengen duduk di kelas bisnis. Tapi karena nggak mampu membeli tiket yang 3 kali lipat lebih mahal di kelas bisnis, ya nggak apa-apa lah di kelas yang biasa ekonomi. Tapi ketika lelah 4 jam, 5 jam pesawat berjalan itu udah luar biasa lelahnya, akhirnya berdiri mondar-mandir di antara lorong pesawat. Artinya duduk aja capek. Nggak ngapa-ngapain, suruh duduk doang. Nggak seperti orang dulu yang berangkat haji atau umroh naik kapal, lewat darat, pas sampai di laut naik kapal dengan ontanya, dengan kudanya. Orang dulu mencari ilmu itu dengan mujahadah yang luar biasa. Dengan naik onta berminggu-minggu, ini naik pesawat cuma 9 jam, capek. Yang gak ada guncangan, biasanya guncangannya cuma pas di awal sama pas mau landing doang. Di atas udah jarang ada guncangan karena dengan ketinggian tertentu dan pesawatnya besar. Tapi itu juga capek. Naik kereta coba. Dari Jawa ke Bandung misalnya, sebutlah dari Semarang, dari Malang, dari Surabaya naik kereta 10 jam, itu aja capek. Nggak usah jauh-jauh, Bandung Jakarta aja 3,5 jam, itu pun capek. Atau kita naik mobil, nggak perlu nyetir, pakai online, duduk aja di belakang atau di sebelahnya si driver, perjalanan setengah jam dari tempat kerja kita ke rumah atau dari rumah ke tempat kerja, ke kampus, ke sekolah gitu. Itu aja capek. Artinya dunia itu emang kayak gitu tabiatnya teman-teman. Tabiat dari dunia itu adalah lelah. Sehingga kalau ada orang yang menghindari capek dengan tidak ngapa-ngapain, itu hal yang agak klise dan naif. Bagaimana dia bisa menghindari lelah? Bagaimana dia bisa menghindari ta'ab? Bagaimana dia bisa menghindari bosan? Bagaimana dia bisa menghindari dalam keadaan susah payah? Sedangkan dia masih berada di sebuah tempat, bumi, dunia yang tabiatnya memang tempat bersusah payah dan lelah. Satu-satunya cara menghindari lelah yang tidak perlu lagi bersusah payah itu hanyalah masuk surga. Tetapi kan itu tidak terjadi sekarang, kita harus meninggal dulu dan kita belum mau. Ada yang mau meninggal masuk surga sekarang? Kalau dijamin sih insya Allah ya, masalahnya gak ada jaminan. Kalau para sahabat enak, mereka dapat jaminan. Surga Bilal, sebelum Bilal meninggal, Rasulullah udah bilang, bima sabaktani ilal jannah ya Bilal. Dengan apa kamu mendahului aku ke surga wahai Bilal? Dengan wudu dan sholat syukur wudu. Begitu juga nanti ada sahabat lain yang dijamin masuk surga bighairi hisab wala azab. Salah satunya adalah Ukasyah. Kalau kita tidak ada jaminan apapun di akhirat kecuali berikhtiar dan bermujahadah untuk bisa mendapatkan kebaikan sebanyak mungkin di sisi Allah. Sehingga alangkah naifnya seseorang yang menghindar dari ta'ab wal ham wal gham. Dia berusaha menghindar dari lelah, menghindar dari susah payahnya kehidupan, menghindar dari beban-beban hidup. Itu gak bisa dilakukan karena kita masih berada di dunia. Yang perlu kita sekarang coba pilih adalah kita mau lelah untuk hal yang sia-sia? Apakah kita mau lelah untuk hanya bersenda gurau? Apakah kita mau lelah hanya untuk hal yang tidak ngapa-ngapain? Atau justru lelah kita itu untuk sesuatu yang mudah-mudahan beribadah kepada Allah? Makanya disebut dengan lelahnya menjadi lillah. Karena dua-duanya lelah. Ada orang yang pergi ke masjid lelah, capek pergi ke masjid. Tapi ada juga orang yang berbuat dosa, itu juga lelah. Memangnya kalau kita beribadah lelah terus berbuat dosa gak lelah? Banyak orang yang berbuat dosa lelah dan kita pernah merasakan kehidupan seperti itu. Sehari, 2 hari, sebulan, setahun, 2 tahun. Sampai kita benar-benar merasakan lelah banget dengan dosa.
Di malam hari berbuat dosa, lelah, akhirnya tidur sepanjang siang. Di siang hari berbuat dosa, lelah, akhirnya tidur sepanjang malam. Lelah sama lelahnya. Antara orang yang beribadah dengan orang yang bermaksiat itu sama lelahnya. Bedanya apa? Yang satu, lelahnya akan diganjar, dibalas oleh Allah dengan kebaikan dunia dan akhirat. Yang satu lagi, lelahnya hanya akan disudahi dengan penyesalan. Sama-sama lelah. Bedanya, lelah yang pertama mungkin baru dirasakan hasilnya setelah itu. Lelah yang kedua seolah-olah bisa langsung dirasakan kesenangannya, tetapi kesudahannya adalah penyesalan. Makanya pada malam ini kita ingin merenungkan beberapa nasihat baik dari Al-Quran maupun hadis tentang bagaimana kita menjadi orang yang setiap hari tetap lelah, tetap banyak beban, tetapi beban itu mudah-mudahan menjadikan kita mendapatkan banyak kebaikan di sisi Allah. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "An-nasu ka'ibili mi'ah, la takadu tajidu fiha rahilatan." Manusia itu seperti 100 ekor onta. Manusia ka'ibili mi'ah, seperti 100 ekor onta. Yang harganya murah 50 juta, yang hidupnya untuk disembelih pada akhirnya nahar, disembelih. Onta itu kan kalau disembelih sambil dia berdiri ya. Kalau ayam, bebek disembelih sambil dipegangin atau diangkat. Kalau kambing dan sapi dibaringkan. Kalau onta disembelih itu sambil diberdirikan. Dia berdiri langsung disembelih. Itu onta. Artinya manusia ka'ibili mi'ah. Nabi itu menggambarkan onta karena onta ini punya banyak macam. Mungkin di Arab gak ada ayam yang bermacam-macam, akhirnya pakai bahasanya onta. Kalau di kita mungkin ada ayam potong, ada ayam kampung, dan segala macam, ada ayam jago. Kalau bebek ada mentok, ada bebek yang biasa, macam-macam kan. Di Arab mungkin gak terlalu banyak variannya dan gak terlalu akrab dengan kehidupan sehari-hari mereka. Yang akrab itu kambing, kuda, keledai, onta. Akhirnya Nabi mengatakan, "An-nasu ka'ibili mi'ah." Nabi seolah-olah mengambil sebuah perumpamaan. Dan perumpamaan ini bisa kita ganti dengan culture yang berbeda di setiap negara. Tetapi perumpamaan yang paling baik itu adalah onta. An-nasu ka'ibili mi'ah. Manusia itu seperti 100 ekor onta ibil. Onta potong. Yang hidupnya hanya untuk disembelih oleh tuannya, kemudian dagingnya dimakan atau dijual. Kenapa bisa begitu murahnya? Cuma 50 juta, 40 juta dan berakhir dengan disembelih? Karena onta ini hidupnya tidak istimewa. Dia hidup hanya untuk makan, minum, tidur, dan berkembang biak. Cuman itu misi dari kehidupan dia. Makan, minum, tidur, berkembang biak. Udah itu doang. Setiap hari kerjanya makan aja. Lihat hewan ternak ngapain? Merumput aja setiap hari. Gak ada hewan ternak yang tiba-tiba dia lagi ngapain? Lagi sholat. Gak ada. Hewan ternak misalnya lagi ngebantuin tetangga. Gak ada. Hewan ternak lagi menjenguk yang sakit. Gak ada. Hewan ternak yang lagi menyelesaikan hajat saudaranya. Hewan ternak yang lagi dengerin curhat. Gak ada. Kenapa? Karena tugas misi kehidupan mereka itu cuma diciptakan untuk makan, minum, tidur, berkembang biak, udah. Ini namanya kalau diantara onta namanya ibil. Yang hidupnya itu sesederhana itu. Nggak ada yang rumit, nggak ada yang terlalu berlebihan. Dan an-nasu, manusia secara umum mirip dengan ibil. An-nasu ka'ibili mi'ah. Jadi kalau kita bandingkan dari 100 orang itu hampir semuanya seperti ibil. Misi hidupnya itu hanya untuk dirinya. Gimana caranya biar bisa makan. Gimana caranya biar bisa istirahat dengan nyenyak tidur. Gimana caranya biar punya keluarga, berkembang biak, punya keturunan. Dan kemudian dengan keluarganya dia punya family time. Kapan liburan, makan di rumah, jalan segala macam. Cuman itu misi dari kehidupannya. Sehingga Nabi menyebut mereka yang misi kehidupannya hanya dirinya dan keluarganya. Ka'ibili mi'ah, seperti 100 ekor onta. Kurang istimewa. Orang yang hidupnya hanya untuk dirinya dan keluarganya itu kurang istimewa. Sehingga disebut dengan ibili mi'ah.
100 ekor onta. Tapi nggak hina, tidak rendah, tidak mungkin melenceng, sesat segala macam, enggak. Dia tetap tidak haram, tidak najis. Nabi tidak mengumpamakan manusia seperti seekor anjing, seperti seekor babi, enggak. Karena itu najis, haram dan seterusnya. Onta, makhluk yang hewan yang baik, cuman tidak istimewa. Di sini tidak ada judgement. Nabi itu orangnya nggak suka menjudge. Nabi nggak mengatakan manusia ini semuanya misalnya dengan kalimat celaan, keledai, enggak. Manusia ini misalnya hewan yang najis, enggak. Nabi mengatakan an-nasu ka'ibili mi'ah, manusia itu seperti 100 ekor onta. La takadu tajidu fiha rahilatan. Hampir di dalam 100 ekor onta itu kamu nggak mendapati satu pun onta yang dikenal dengan nama rohilatan. Rohilah itu dari kata rihlah. Rihlah itu udah jadi bahasa Indonesia, rihlah. Kemudian di Inggris-Inggriskan jadi traveling, trip, segala macam. Rohilah dari kata rihlah. Apa itu rohilah? Onta yang bertugas untuk membawa beban tuannya dalam perjalanan panjang, baik itu berdagang maupun berperang. Dia punya misi lain selain makan, minum, berkembang biak terus dipotong. Enggak, misinya lebih keren. Apa? Membawa beban. Membawa beban tuannya. Itulah rohilah. Sehingga punggungnya adalah punggung yang berkah karena di atas punggung itu ditaruhkan beban terus menerus oleh tuannya. Berangkat bebannya apa, pulangnya beban apa. Karena orang dulu kalau berangkat berniaga, berdagang ke luar negeri itu tuh bukan berangkat bawa beban, pulang nggak bawa apa-apa karena udah diuangkan, enggak. Mereka barter konsep perdagangannya. Kalau berangkatnya bawa kain, pulangnya nanti bawa karpet. Berangkatnya bawa gandum, pulangnya nanti bawa sutra misalnya. Tetap aja ada beban karena mereka berangkat jual misalnya ke Syam, dari Mekah ke Damaskus. Nanti pulangnya dari Damaskus ke Mekah bawa lagi barang-barang Damaskus yang bisa dijual di Mekah. Pas berangkat bawa barang Mekah yang bisa dijual di Damaskus, pas pulang membawa barang Damaskus yang bisa dijual di Mekah. Li'ilafi Quraisy إلافهم رحلة الشتاء والصيف. Rihlah syita'i wassaif. Mereka melakukan rihlah pada musim dingin dan musim panas. Itulah ilafu Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafu Quraisy, kebiasaan tradisi orang Quraisy. Apa tradisinya? Berdagang di musim dingin dan di musim panas. Barang dagangannya beda-beda. Kalau musim dingin yang dibawa itu bahan-bahan jaket. Bahan-bahan untuk menghangatkan tubuh. Bahan-bahan yang kalaupun dia bawa makanan yang biasa dimakan di musim dingin yang menghangatkan tubuh. Kayak misalnya jenis bubur di Arab itu ada namanya adas. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran, di Al-Baqarah. Wa adasiha wa basaliha, ada adas, ada bawang. Adas itu salah satu makanan kesukaan orang Arab di musim dingin. Karena kalau makan adas kayak bubur gitu, dia badannya menjadi hangat. Jadi kayak menghangatkan tubuh gitu. Artinya syita'i was-saif, di musim dingin dan di musim panas, dua-duanya ada barang yang didagangkan. Dan itu adalah ilafu Quraisy, kebiasaan tradisi orang-orang Quraisy. Rihlah. Siapa yang akan dibawa rihlah? Apa yang akan membawa barang dagangan mereka ketika rihlah? Namanya onta rohilah. Onta yang mengangkut beban barang tuannya. Rohilatan. Sehingga onta ini adalah onta yang lebih kuat fisiknya. Onta ini onta yang lebih tangguh perjalanan walaupun mengalami badai. Onta ini onta yang lebih kuat ingatannya sehingga dia menghafal jalan yang dilaluinya. Walaupun terjadi badai dia nggak tersesat. Jarang onta rohilah tersesat. Biasanya yang tersesat itu ibil. Ibil kalau ditaruh di tengah padang pasir, terjadi badai, terus bekas jalannya ketutup dengan pasir, dia bingung. Itu ibil. Sehingga kalau kita baca cerita-cerita tentang orang yang tersesat di padang pasir, rata-rata istilahnya kalau nggak jamal ya ibil.
Kalaupun ada onta rohilah yang tersesat, berarti badainya parah banget. Kalau ada hadis onta rohilah tersesat, berarti badainya parah banget. Artinya rohilah ini ingatannya kuat. Dia kalau lewat satu jalan, setahun kemudian lewat lagi dia masih hafal. Itu rohilatan. Dalam teknologi sekarang kita nyebutnya dengan map. Ada banyak platform aplikasi map digital yang membuat kita bisa menghafal jalan. Dan diupdate terus, jalan ini sekarang macet segala macam. Rohilatan punya kemampuan membaca jalan walaupun mungkin berbeda dengan teknologi sekarang. Itu namanya rohilatan. Ini kata Nabi, la takadu tajidu fiha rohilatan. Manusia itu seperti 100 ekor onta. Dan di antara 100 ekor onta itu atau 100 orang itu, hampir kamu tidak mendapati satupun yang bernama rohilatan, yang mampu mengangkat beban lebih. Sehingga di sini Nabi SAW seolah-olah mengajarkan kita, memotivasi kita agar belajar menjadi rohilah. Manusia itu baru istimewa kalau dia menjadi rohilah, kalau dia mengangkut banyak beban, kalau dia menjadi orang yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Makanya muncullah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, inna ahabban nasi ilallah anfa'uhum linnas. Dua riwayat hadis yang berbeda. Sebaik-baik manusia, kalau dalam analogi yang pertama, sebaik-baik onta adalah rohilatan. Bukan ibil, bukan nakoh, bukan jamal. Sebaik-baik onta rohilatan. Kenapa kok rohilatan? Karena dia yang paling bermanfaat, soalnya dia yang paling banyak mengangkut beban. Sehingga dengan analogi tentang onta rohilah, kita menerjemahkan hadis khairun nas, sebaik-baik manusia dengan istilah khair. Arti khair itu memberi lebih, arti khair itu bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dalam riwayat yang lain, inna ahabban nasi ilallah, sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah di antara manusia, anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat untuk orang lain. Itu yang paling dicintai Allah di antara manusia. Muncul lagi hadis yang mirip, inna ahabbal a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Sesungguhnya perbuatan, amal soleh, aktivitas, pekerjaan yang paling disukai Allah di antara yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah membahagiakan hati orang lain. Ini semuanya hadis-hadis yang memiliki makna yang sama, yaitu menjadi pengangkut beban. Lelah Ustadz, lelah. Nggak ngangkut beban, lelah juga. Ngangkut beban, lelah juga. Cuman bedanya, orang yang lelah tanpa mengangkut beban, hidupnya penuh dengan keluh kesah, tidak ada yang menghargai, tidak dimuliakan, akhirnya dia ngeluh. Ada kan banyak orang yang ngeluh karena merasa dirinya nggak dihargai orang lain. Tetap aja ngeluh. Ada juga yang ngeluh karena terlalu banyak beban. Padahal dua-duanya sama-sama ngeluh, kenapa nggak memilih yang lebih baik? Memangnya kalau kita nggak ngangkut beban, kita nggak akan berkeluh kesah, ngeluh. Ngeluhnya mungkin bukan capek, ngeluhnya nggak ada yang hargai. Dan itu udah sunnatullah, kalau kita pengen dihargai, pengen dimuliakan, kita harus menjadi orang yang paling rohilah, yang paling banyak ngangkut beban. Nggak bisa kita jadi ibil tapi pengen diperlakukan seperti rohilah, itu nggak bisa. Kita tuh ibil, hidupnya untuk diri sendiri, nggak bantu siapa-siapa, nggak peduli dengan siapa-siapa, harta kita nggak bermanfaat untuk orang lain, pikiran kita nggak bermanfaat untuk orang lain, lisan kita tidak bermanfaat untuk orang lain, wawasan kita tidak bermanfaat untuk orang lain, apalagi tenaga kita nggak bermanfaat untuk orang lain, skill kita nggak bermanfaat untuk orang lain, semua tentang diri kita hampir tidak bermanfaat untuk orang lain, lalu kita ingin dihargai seperti orang yang paling bermanfaat. Ini naif, klise, nggak ada seperti ini, bukan sunnatullahnya. Karena seseorang itu diberi balasan sesuai dengan mujahadah. Al-jaza ala qadril masyaqqah, balasan tergantung susah payahnya dalam berikhtiar.